Balik lagi nih, tanya bintang tamu. Halo. Udah lama nggak bikin tanya bintang tamu. Udah lama juga gue nggak ketemu Ridwan Remin. Ridwan Remin adalah salah satu orang yang ngisi konten tanya bintang tamu pertama kali di rumah Fajar Warmit waktu itu. Niatnya bikin asal-asalan. Jadinya asal beneran. Sehat Wan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Yes. Aduh. Nih gue lagi berada di kediaman Ridwan Remin di studio Ridwan Remin Podcast. Luar biasa. Nih udah lama gak ketemu. Gue kira karir makin menurun, taunya makin naik. Luar Iya, biasa. itu modal sombong loh ya. Hah? Firaun ke sombong kaya sih teh. Tapi nggak belajar dari sejarah sih. Ih, tapi kan matinya kasihan Wan. Tapi kan abis kaya terus mati mah mending lah daripada Udah miskin ya? mati. Iya juga sih benar-benar sempat ngerasain kaya ya. Iya, matinya tenggelam lagi enak. Di beberapa konten gue sering banget sama Ridwan Remin waktu itu bahas tentang roasting, terus bahas tentang tanya bintang tamu segala macam. Nah sekarang lu datang lagi di konten ini dengan bobot pertanyaan yang beda. Apa tuh? Gue tuh udah lama sebenarnya pengen nanya Wan. Lu kan orang Sunda. Kenapa lu orang Sunda tapi lu tuh to the point? Ini yang pengen gue tanyain ke lu sama Kang Soleh sebenarnya kalau ada kesempatan. To the point. Lu orang Sunda tapi lu tuh orangnya to the point. Lu nggak ragu kalau nolak orang, lu nggak takut orang sakit hati kalau bilang B. Kenapa? Sementara orang-orang Sunda lainnya kan nggak enak gua tawarin si itu kalau nggak ikut. Nggak enak gua kalau nolak soalnya dia udah bantu gini. Tapi lu kenapa malah seperti ini gitu? Nggak seperti orang pada umumnya. Karena setiap pilihan tuh pasti ada resikonya. Mau lu jadi baik ada resikonya, mau jadi buruk ada resikonya, ada jadi orang yang ignorant juga pasti ada resikonya gitu. Nah gue tuh selalu menimbang kalau gue gini resikonya apa sih? Gini doang ya udahlah gitu. Itu tuh dari kapan lu berpikir seperti itu? Dari pas punya duit lah. Oh berarti ini sebelumnya lu nggak gini? Sebelumnya kayak gini, cuman kan tidak sering lah. Misalnya kayak nolak kerjaan. Dulu kan nggak banyak orang nawarin gue kerjaan, jadinya nolak pun juga nggak banyak yang bisa gue tolak. Sekarang kan ada lagi kerjaan, ada lagi enggak gitu. Jadi semakin banyak permintaannya, semakin gue banyak nolaknya, jadi semakin kelihatan dia mah gitu ya orangnya. Padahal dulu juga gitu, cuman dulu kan nggak ada yang nawarin apa-apa. Belum kelihatan lah ya. Iya. Atau kayak misalnya gue kalau ngomentarin orang gitu. Dari dulu juga seneng ngomentarin orang, cuma kan dulu yang tahu gue dikit gitu. Yang gue tahu juga orangnya dikit. Tapi sekarang kan yang kenal gue lumayan banyak, gue juga kenal banyak orang. Jadinya semakin sering lah gue ngomentarin orang. Tapi kan konsekuensi yang lu ambil dengan lu bersikap seperti ini di luar orang Sunda kebanyakan adalah banyak orang yang bilang lu tuh sombong, lu tuh orangnya nggak mau dikasih tahu, atau Ridwan Remin tuh orangnya ansos, nggak bergaul segala macam. Lu siap menerima konsekuensi itu? Ya nggak apa-apa lah, kan yang nilai itu mah orang yang nggak kenal juga sama gue. Tapi kan teman-teman deket lu, teman-teman sekeliling lu yang pernah tahu lu dulu tuh sekarang gini. Untungnya nggak ada yang deket-deket amat. Jadinya kan nggak ada yang gue jaga perasaannya. Sekarang mah lebih ke kenalan aja lah gitu, nggak ada yang temen deket-deket banget. Gitu. Iya, jadi dia kenal guanya gitu, ya udah lu baru kenal gua doang gitu. Tapi apa konsekuensi paling buruk Wan ketika lu ambil keputusan ini? Ada nggak orang yang sampai ngancem lu atau ngejauhin lu, bikin orang lain juga benci sama lu? Ya ada lah kali, ya maksudnya yang membatasi akhirnya gua nggak mau berurusan sama Remin gitu, nggak mau gue kerja sama dia gitu. Ada yang gitu-gitu, tapi kan ya gue juga nggak masalah nggak kerja sama lu gitu. Nah gue tuh suka sama lu tuh orangnya di satu sisi agak keras, satu sisi positive vibes. Iyalah. Kenapa bisa berdampingan gituan? Rezekinya Allah yang ngatur lah. Saik emang lu. Sifat manusia mah nggak perlu dijelasin, Allah mah tahu. Buat apa klarifikasi? Gue nggak sombong kok, gue baik kok, suka nabung kok, nggak butuh. Allah mah nggak butuh lihat. Iya. Tapi Barejeng jarang sholat ya.
percaya Allah tapi itu sholat. Nah gitu tuh kebanyakan orang. Iya tapi kan beberapa kali kita sering ngobrol kayak gini, gue emang tahu karakter lu dari dulu gini. Terus ditambah kasus-kasus yang menimpa lu belakangan ini tuh. Nah gue tuh bingung sama orang-orang kayak lu, orang-orang kayak Kang Soleh, kekeh sama pendirian. Lu tanya Soleh juga, kan gue wawancara dia di Sering Santai. Ya dia juga bilang rezeki mah dari Allah. Jawabannya gitu Ler. Ya udah gitu, jalanin aja lah gitu, mau ngapain kayak udah. Jadi nggak perlu jaga relasi, nggak perlu. Ya kadang ada saat-saat dimana kita harus ngontrol lah gitu. Kayak kalau nggak penting-penting amat untuk dikomentarin, ya nggak usah lah komentar gitu. Kalau nggak perlu-perlu amat untuk ngeledekin orang, ya nggak usah lah ngeledekin gitu. Kayak gue aja, kalau gue mau ngata-ngatain orang misalnya, harus ada konteks yang misalnya gue lagi stand up. Atau kalau gue lagi ngisi konten apa gitu. Kalau ujuk-ujuk lagi sehari-hari terus ngatain orang mah ya ngapain juga. Pertaruhannya kan jadi terlalu besar resikonya dibanding income-nya. Iya sih benar. Itu juga. Iya kalau lagi stand up gitu, acara-acara corporate terus nyinggung orang, ya udah gitu. Toh tuh gamblingnya kan, gue dapat corporate-nya berapa atau dapat show-nya berapa, terus nyinggung orang gue mesti keluar berapa, ya udah resikonya aja. Iya. Tapi sejauh lu berkarir atau selama lu hidup ini, lu punya sahabat Wan, sahabat dekat banget? Kagak ada kayaknya. Kenapa? Gue baru sadar itu kan belakangan ini gue lagi dengerin lagu Iksan Sekuter. Tahu. Yang sahabat tuh. Harap kau datang. Iya, gue nonton di yang di tempatnya Pidi Baik sama Jason Ranti. Ini di apa? RTPD. Iya, Rumah Ada Panas Dalam. Iya, di situ. Terus gue lihat penontonnya kan pada nyanyi ya, terus kayak pada sedih-sedih amat sih ke bawah tuh. Terus gue sampai mikir, siapa sahabat yang gue tunggu ya untuk gue ajak ngopi? Kayaknya nggak ada dah. Kayak siapa sahabat yang dari dulu selalu cerita malam-malam tuh kayaknya nggak ada. Paling mentok tuh di SMP kayaknya gue punya temen yang tiap malam minggu tuh pasti sama dia. Saya ngeband dulu atau mabok dulu zaman-zaman SMP. Terus ya udah nongkrong bakar-bakar. Kayaknya SMP doang tuh. SMA udah enggak. SMA pergaulannya udah apa ya? Udah ya udah nongkrong keren-kerenan. Terus udah sibuk pacaran juga gitu, udah nggak yang temenan-temenan banget. Berarti nggak ada, lu nggak punya sahabat? Nggak ada. Tapi pas SMP sih punyanya. Itu juga yang gue inget gara-gara lagu Iksan Sekuter gue. Kayaknya itu dah momen SMP itu yang kayaknya yang memang sampai malam begadang. Terus dia cerita tentang masalah dia, pacarnya. Terus gue juga cerita kalau gue lagi dekat sama cewek apa. Itu kayaknya SMP tuh. Terakhir. Orangnya masih ada? Masih. Masa masih kontakan gitu? Enggak, udah nggak ada. Udah pada kerja, udah pada nikah semuanya. Udah tinggalnya juga udah nggak dekat-dekat sini lagi, udah jauh-jauh. Lu kalau orang yang seperti lu melankolis nggak sih Wan? Kalau kayak denger lagu Iksan Sekuter gitu, anjing gue jadi inget nih siapa ya sahabat gue. Melankolis enggak, tapi kepikiran jadinya karena gue ngelihat orang, oh ada yang segitu sedihnya. Iya, sangat apa ya? Menjiwai nyanyi lagu itu bareng-bareng gitu. Terus gue sampai mikir, siapa ya? Sama kayak dulu dengerin lagu Teen Egg. Kamu nggak sendirian. Bukan yang Selamat jalan kawan cepat. Itu kan berlalu. cerita temen meninggal kan. Ya. Gue apa mikir siapa ya dulu temen gue yang meninggal dan gue sedih gitu. Kepikiran ada kepikiran gitu, cuman nggak yang sampai ikut ngerasain sedihnya gitu. Nah sekarang berarti hampir bisa dibilang nggak ada ya sahabat bagi lu ya? Nggak ada kayaknya. Nah gue nggak tahu Wan, tolok ukur sahabat bagi lu apa? Kalau sekarang ya bingung sekarang tuh karena kebanyakan pada palsu semua. Emang ada yang palsuan? Iya sudah. Kadang kalau gue sih ketemu orang sekarang banyaknya pada formalitas aja gitu. Ya udah nongkrong temenan. Tapi yang nggak semengerti itu, dia juga nggak ngerti gue juga tidak berusaha mengerti dia gitu. Gue kalau ada masalah juga bukan dia yang gue cari gitu. Gue kalau ada kalau gue mau pamer mau sombong juga bukan ke dia orang pertamanya gitu. Sekarang mah emang lebih egois lah gue. Bagaimana dengan orang yang menganggap lu sahabat?
Iya, nggak apa-apa, bagus berarti kalau ada yang anggap, berarti kan gue dibutuhkan. Tapi elunya enggak. Perasaan kita nggak sedekat itu. Iya. Juga. Gimana tuh? Iya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan gue mah meskipun meskipun kalau dari guanya yang kayak gue nggak terlalu nganggap lu sahabat, tapi kan buat gue mah di momen sekarang ya kayaknya untuk jadi teman aja tuh udah uyuhan gitu, udah mending. Iya, kayak gue bisa menerima lu sebagai temen juga kayaknya udah posisi yang susah itu gitu. Nggak semua orang bisa gue anggap temen gitu. Sekarang kayak gue kenalan terus akrab, misalnya di lokasi syuting akrab sama siapa, ya gue anggapnya kenalan aja gitu. Ini mah rekan kerja aja, bukan temen main, bukan apa gitu. Jadi untuk sampai batas teman kayak lu, buat gue mah temen aja gitu. Nah itu tuh untuk batas masuk ke temen itu aja udah susah sebenarnya kalau buat gua gitu. Apalagi sahabat. Makanya kan gua kalau butuh juga nggak langsung ke lu. Iya. Biasanya ya udah sendiri dulu. Ini gimana ya ini? Bisa nggak ya di handle ya gitu. Kalau nggak ke siapa ya nih baru ya gitu. Tapi nyari orangnya pun memang untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk berkeluh kesah gitu. Kan sahabat kan harusnya solutif. Enggak, sahabat tuh mau dia bisa ngasih solusi, mau enggak, yang penting gue ada masalah nih, gue cerita sama lu dulu nih gitu. Nah gue tuh nggak ada yang gitu-gitu. Jadi kalau gue nyari orang ya karena memang gue pengen nyelesain masalah ini aja gitu. Tapi gue setiap elu ada masalah, gue tuh selalu kepikiran Wan. Anjay. Kayak waktu terakhir kasus Bensu, itu kan gue langsung berusaha WhatsApp lu, anjing kenapa nih gitu. Tapi gue nggak berharap bisa bantu lu juga, tapi gue pengen tahu respon lu ketika ada kasus ini, terus gue perhatiin, gue kasih perhatian apa gitu. Ya berarti ada khawatirnya lah. Ada khawatirnya gue. Meskipun kalau untuk bantu mah belum, kayaknya misalnya gue juga nggak yakin nih gue bisa bantu. Iya, karena gue tahu porsi gue. Tapi khawatirnya ada. Ada jujur gue waktu kasus Ruben, gue takut lu di penjara doang, Bin. Wan? Bukan karena lu takut si Ridwan dibully nih, diserang nanti. Enggak, gue nggak takut. Gue takut lu masuk penjara gitu. Karena kan repot Wan. Ngasih rokok harus pakai jaring kan itu. Nggak bisa langsung disuruh. Jadi ada rasa khawatirnya gitu. Iya, nah gue tuh udah kayaknya jarang punya gitu-gitu ya. Baal ya. Udah. Oh dia kena ini ya, lagi ada masalah. Oh ya selama dia nggak minta bantuan gue mah nggak gue pikirin sih. Tapi kan banyak Wan yang gak deket-deket sama lu tapi minta bantuan terus ke lu. Iya ada. Makanya gue mah selama dia selama orangnya minta tolong, terus guanya juga emang lagi bisa nolongin ya gue tolongin gitu. Tapi kalau dianya nggak minta tolong, nggak apa, mau dia jatuh depan muka gue juga belum tentu gue tolongin sih kayaknya. Itu tuh dari zaman kapan ya, 2014 gitu kayaknya ya. Itu di stand up di Bogor tuh. Kan gue seangkatan sama ada komik Cahyadi. Nah waktu tahun itu 2014-2013 gue tuh mulai naik lah kualitas stand upnya gitu. Dari yang cuman komika open mic terus jadi menang lomba, terus jadi masuk TV gitu meskipun gak sering. Sementara seangkatan gue itu si Cahyadinya itu kayak masih belum ketemu jalannya untuk menunjukkan kemampuannya. Padahal dari segi lucu-lucuan di awal tuh dia lebih berpotensi dibanding gua di stand up gitu. Terus Kang Kaya tuh nyamperin gua tuh, terus Wan lu nggak mau bantuin tuh si Cahyadi? Terus gue bilang kenapa harus bantuin gitu. Terus kesel dia sama gua tanya. Kenapa? Ya karena gua jawabnya kenapa gue harus bantuin gitu. Karena kan pikiran gue ya selama dia nggak minta tolong mah ngapain gue bantu gitu. Karena gue tuh orangnya juga gitu. Kalau gue nggak minta tolong berarti emang gue nggak sebutuh itu dibantu. Meskipun ya gue seneng kalau ada orang tiba-tiba ngebantu gue. Tapi gue juga nggak usah dibantu kali gitu kalau gue nggak minta tolong mah. Iya benar-benar. Makanya gue selalu memperlakukan orang juga gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa diperlakukan kayak gitu gitu. Jadinya ya gue mah apa ya, jadi ya gitu selama dia ada itikat minta tolong ya ayo gitu. Tapi kalau enggak ya udah diemin dulu aja deh gitu. Tapi sekarang sih mulai
ngebantu dalam apa ya, minor lah gitu, ngebantu tapi yang nggak beneran ngebantuin banget gitu. Kayak misal dulu zaman siapa ya, stand up Indo Bogor, Wanda mau show, materi kagak ada, itu doang. Terus dia minta tolong juga enggak ke gua gitu, apa juga enggak. Ya udah gue cuekin, tapi masih dalam apa ya, masih dalam yang gue lakukan tuh kayak nanya itu materinya udah ada belum gitu. Tapi nggak seniat itu gue buat bantuin dia, sampai akhirnya dia dateng ke kosan minta kombut, baru ayo deh gitu. Tapi guanya yang enggak yang ayo kombut sama gue, ngapain gitu. Siapa tahu emang dia nggak butuh amat lucu gitu. Ya, lu kan tipikal orang yang kalau lu nggak minta bantuan ke gue, ya udah ngapain gue harus bantu gitu kan. Tapi kalau ada tipikal orang yang lu nggak perlu menunjukkan lu minta bantuan, gue tahu lu minta bantuan. Nah, gue tuh nggak mau gitu. Inisiatif. Karena balik lagi, kalau gue selama gue belum minta bantuan, berarti gue lagi pengen berusaha gitu sendiri gitu. Nanti sampai batas dimana, aduh gue udah nggak bisa handle sendiri, baru ya udah minta bantuan dah gitu. Makanya gue pun menganggap orang tuh juga punya perasaan kayak gitu. Jadi kalau dia tidak minta bantuan terus gue bantu, kalau gue nggak minta bantuan terus lu bantu, kadang suka ngerasa ini lu nggak percaya amat sama gue sih gitu. Terus kayak misalnya gue ngelakuin sesuatu terus salah, terus lu langsung ngasih tahu itu salah, padahal gue juga tahu kalau itu salah gitu. Cuman ya udah, gue pengen tahu rasanya salah ini gitu. Kalau tiba-tiba jangan gitu, jangan gini, yang bagus tuh gini, kan jadi kesel ya. Gitu. Makanya gue kalau ada orang yang nggak minta amat dibantu, apalagi spesifik ke gue nggak terlalu mikirin gitu. Nah, tapi kan untuk meminta bantuan ke orang, apalagi ke lu, kan ada rasa segan kan. Gue sangat menyadari itu. Apalagi nih contoh kasus, kalau misalkan lu waktu kuliah ngekos sama teman lu susah bareng sama dia, enak bareng sama dia, apapun lu butuh dia selalu support. Tapi giliran dia udah mencari masing-masing, terus dia lagi, misalkan dia lagi kesusahan, tapi lu nggak datang ke ini, gimana konteksnya tuh? Enggak, gue nggak bantuin. Tetep lu nggak bantuin? Enggak. Ada teman kuliah gue dulu sekelas sama gue. Gua udah lulus tahun 2019. Dia tuh baru ngurus skripsi tahun ini kalau nggak salah. Jadi dia ke pending kerja, nggak ada uang, terus kayak dia juga males segala macam. Tapi nggak pernah gua yang bantu, ayo deh gua bantuin deh bikin skripsi gitu, atau ayo gua minjemin duit deh bayar gitu. Nggak segitunya. Tapi gua kalau ketemu dia atau kalau dianya lagi online di Instagram, di WhatsApp, suka gue nanya, mana nih kuliahnya gitu-gitu. Seenggaknya masih ada perhatiannya, mah ada gue gitu. Cuman kalau untuk dianya aja nggak minta tolong apa-apa ke gue, ya udahlah gitu. Siapa tahu dia memang nggak pengen dibantu lah ya. Betul. Siapa tahu misalnya, ayo kuliah dong yang benar, bantu ini. Dia aja nggak pengen lulus kuliah, gimana? Betul. Capek-capek energi gue kan. Iya. Mendingan gue ngejob. Benar. Nah, iya pertanyaannya, ketika lu kan bilang tadi, gue orangnya kalau misalkan gue nggak butuh bantuan, berarti gue lagi berusaha. Nanti dikala gue udah limit, udahlah gue minta bantuan. Ke siapa itu minta bantuannya, sementara lu tidak punya sosok sahabat yang lu bilang tadi, sementara lu tidak punya orang yang dekat-dekat amat, bahkan untuk mencapai angka teman aja sulit bagi lu. Lalu ke siapa? Yang pertama pasti ke orang yang gue kenal, siapapun, ke lu, ke ya anak-anak stand up Indo Bogor gitu. Misalnya ya kebutuhannya apapun pasti ke yang kenal dulu. Kan sekarang paling deket tuh kayaknya anak-anak stand up Indo Bogor gitu. Lingkup pergaulan karena teman SMA udah nggak tahu, teman rumah aja udah nggak akrab, teman kerja juga. Kayaknya di dunia kerja gue nggak ada teman. Terus. Iya, jadi pasti ke komunitas stand up Indo Bogor tuh anak-anak itu gitu. Tapi kalau memang gue sadar kayaknya dia juga tidak bisa membantu deh gitu, kapabilitasnya juga kayaknya nggak bisa bantu gua gitu, ya udah mungkin gua akan hire ya orang profesional gitu. Iya, kayak misalkan lu minta tolong ke teman-teman stand up Indo Bogor. Kalau ada celetukan, tuh kan si Ridwan giliran gini aja minta bantuan. Selama gua berkomunitas emang dia pernah bantu gua. Gimana tuh kalau ditentukan gitu? Ya kan tinggal gua tandain orangnya lah. Terus lu apain? Udah tandain lu apain? Ya ditandain aja udah. Oh, dia ngomong gitu. Kan gua orangnya dendaman. Iya, suatu saat pasti dibales ya. Iya. Gua mah gampang orangnya.
Kenapa lu dendaman sih Wan orangnya? Nggak tahu dari dulu, bukan dendaman ya. Gue kalau gue nggak suka sama orang tuh biasanya orang tuh langsung gue coret aja gitu. Kayak ya udah lu mah nggak ada aja udah gitu. Lu nggak anggap jadi tinggal misalnya, oh lu pernah ngomong gitu ya sama gue, ya udah lu gue tandain untuk lu nggak ada gitu. Jadi mau di situ ada lu, gue juga nggak akan ngeliat lu gitu. Lu mau bikin apa juga gue nggak peduli. Lu mau minta tolong juga gue nggak denger gitu udah. Ya tapi kan masa salah sih dia ngomong gitu? Apa? Ya nggak salah, tapi kan sikap gue juga nggak salah dong, terserah gue dong. Salah sih memang. Ya udah gitu. Berarti lu merasa emang wajar tuh kalau ada pendapat seperti itu? Wajar gitu. Cuma kalau berani ngomong depan muka sih ya langsung gue tandain. Oh ya udah lu gitu sama gue, ya udah lu mah gitu. Iya. Lu tuh tipikal orang yang kalau punya masalah tuh nggak kelihatan. Maksudnya nggak terang-terangan lu udah ada masalah nih sama gua. Karena lu emang orangnya penyendiri kan. Diem. Sampai siapa tuh teman-teman komunitas lain tuh, Remin kalau ngumpul emang main game mulu. Ya nggak cuma nama lu, sama stand up Indo Bogor juga kadang main itu sendiri gitu. Iya. Gue kan nongkrong tuh kayak nyari suasana gue mah, bukan nyari jejaring sosial. Betul. Jadi nggak yang nongkrong. Sebenarnya mah ya faktor terbesarnya tuh kenapa gue kalau nongkrong diem tuh karena gue malu orangnya. Dari dulu nggak pernah yang pede untuk so asik. Makanya kan kalau stand up juga gue nggak pernah act out, nggak pernah gerak-gerak karena orangnya malu gitu. Aduh gue nggak pantas gini gitu. Aduh gue ngapain sih gue so asik. Bahkan gue kalau datang ke tongkrongan, berapa kali sih gue datang ke tongkrongan salaman sama semuanya, pulang salaman dulu pamit, berapa kali? Kagak pernah kayaknya mah, jarang-jarang. Betul. Kayak datang ya udah datang aja duduk gitu, mau balik balik gitu, balik sini gitu. Coba sengaja ngasih tahu ke satu orang depan gue balik ya gitu. Ke yang lainnya mah bodo amat gitu. Kan kadang ada orang-orang yang datang langsung semua disalamin gitu. Gue mah malu. Lu ngapain sih gue salaman segala? Orang juga tahu gue di sini gitu. Kan salaman Wan, tandanya lu mau cabut. Iya, maksudnya kan datang nih terus kayak salaman semuanya disalamin, terus mau pulang juga datang. Ya udah gitu, pas gue ada ya orang juga lihat gue di situ gitu. Pas gue nggak ada ya orang juga lihat gue nggak ada gitu. Nah itu mungkin indikasi kenapa orang segen sama lu. Tindak tanduknya jadi ngerasa takut gitu. Iya. Bahkan kalau misalkan komika baru zaman dulu tuh sering larinya kombut ke gua. Karena nggak berani kombut ke lu. Gua bilangin yang pertama, lu belum pantas kombut sama lu levelnya. Yang kedua, kalaupun udah pantas, dia segen minta keluhan. Karena kan lu tahu sendiri metode gua sama Remin kan beda kalau ngombotin anak-anak. Gua mah dirangkul, Remin mah ditendang. Gini doang nih setup. Itu yang bikin segen. Tapi memang harus ada seperti itu ya. Iya nggak harus juga ya, kan beda-beda aja. Ya kalau gua kayak lu juga, ya nggak apa-apa ya, terserah aja lah. ya hancur dong Wan komunitas. Ya kan ada Warno. Dia juga udah hilang anjing. Ya nggak, ya gue mah orangnya ya gini aja. Maka itu juga apa ya, bikin gue jadi secara otomatis tuh menyaring orang-orang yang cocok sama gue lah. Jadi gue nggak perlu yang milih-milih temen. Jadi temennya emang yang milih gue gitu. Iya, jadi gue nggak perlu repot-repot milih temen. Gue nggak mau temenan sama ini, nggak mau temenan sama itu. Ya biar dianya aja mau gue temenan sama gue gitu. Jadi lu ini ya, lu seleksi. Iya, misalnya gue udah ngeliatin nih, gue mah gini orangnya gitu. Kalau lu ngerasa lu tetap mau sama gue, iya gue mah gini aja gitu. Kalau nggak mau, ya udah. Gitu. Tapi lu pernah dengar nggak itu statement yang itu? Itu lagi beredar di TikTok tuan. Statement, ya gue mah gini orangnya, kalau lo nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu tuh bukan statement orang dewasa, tapi statement menunjukkan kekanak-kanakan. Karena dia tidak mau berusaha mengubah situasi itu untuk penyesuaian itu. Setuju nggak lo? Itu tuh bukan indikasi orang dewasa. Ya kan nggak semua orang harus berubah Ler. Ya kan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya gue ngerasa gue nggak nyaman nih sebenarnya di posisi ini, tapi gue munafik gitu, ya udah gue mau gini aja lah gitu. Itu baru mungkin salah ya. Tapi kalau gue ngerasa gue mah oke aja kok gini gitu, terus kenapa gue harus berubah? Ya gue mah berubah ketika gue memang pengen berubah, mungkin kebutuhannya ya mungkin ya. Ketika gue misal gue kan di stand up Indo Bogor nongkrongnya kebanyakan sama yang sepantaran, kadang sama yang lebih muda gitu. Terus di satu waktu gue
kerja di WIB sama yang orang-orang tuh senior semua, Calontong, Akbar, Kang Denny, itu kan bedu legend gitu. Ya gue tidak bisa berperilaku seperti gue di komunitas. Betul. Di situ baru gue, gue harus berubah nih di sini. Gue harus menyesuaikan diri. Itu kan ada kebutuhan di gue. Karena kalau gue berperilaku nganggap Calontong sama kayak nganggap Wanda, ya gue nggak bisa dong masuk gitu. Betul. Itu kan gue tetap harus, gimana nih biar gue tetap bisa berbaur. Gue harus agak mengubah sikap. Gue nggak boleh terlalu yang so tahu ketika dia ngomong. Gue nggak boleh lebih ngerti gitu karena dia umurnya lebih tua, pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi iya aja, dukung aja dia ngomong apa gitu. Berarti lu akan mengubah diri lu ketika lu bakal mendapatkan suatu value. Bukan value-nya tapi kebutuhannya. Gue perlu berubah nggak gitu. Kalau guanya kayak di posisi sekarang, gue kerjaan gue kayak gini nih, podcast, YouTube, stand up gitu. Ya gue kayaknya nggak perlu banyak berubah juga, nggak apa-apa dah gitu. Jadi dikatain sombong, tapi kerjaan mah ada. Ya kan orang juga cuman pengen lihat gue stand up kali, nggak pengen lihat gue basa-basi so asik. Iya benar. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang menganggap attitude itu segalanya. Ada benar. Ya kan banyak gitu, skill mah nggak penting, yang penting attitude. Iya, attitude-nya bagus juga kalau skillnya nggak ada mah. Apa yang mau dipakai gitu. Dia mah jujur nih orangnya meskipun nggak bisa apa-apa. Coba suruh stand up aja dia jujur. Lu tipikal kalau punya perusahaan atau usaha, lu jadi bos nih, lu bakal mempertahankan karyawan loyal tapi nggak ada basic skill, atau orang jago skill tapi nggak rajin? Lah gimana jago skill tapi nggak rajin? Jago skill tapi dia masuknya ogah-ogahan semaunya, dibanding satu lagi apa? Sering masuk tapi ini nggak tahu, itu nggak tahu. Ya kan bisa milih yang lain, Ler. Kan itu pilihannya cuma 2, Wan. Ya kan banyak orang yang nyari kerja. Cuma 2, misalnya spesifiknya 2. Bisa nyari yang lain lah. Yang mana? Bisa nyari yang lebih baik di antara 2 itu. Yang malas dan gak punya skill. Ya kenapa gua harus milih yang gak enak semua? Iya kan, maksudnya ini lebih penting mana dibanding yang tadi itu, skill dan attitude. Satu sisi kan dua-duanya penting tuh. Tapi kan minusnya juga tidak bisa ditolerir. Kayak misalnya, ya lu rajin tapi lu bego, atau ya lu jago tapi lu males. Ya meskipun dia unggul tapi kekurangannya tidak bisa dimaafkan untuk ada di sebuah perusahaan gitu. Yang satu lagi? Iya, gue mending nyari yang kadang rajin, kadang ngeluh. Misalnya masuk mulu tapi ngeluh mulu gitu. Tapi kerjanya nggak bagus-bagus amat tapi masih nggak jelek-jelek amat juga. Ya mendingan yang gitu lah. Aneh lu mah tuh. Aneh, bagus enggak, jelek juga enggak. Iya, maksudnya kan ada orang yang masuk mulu tapi ngeluh mulu. Ada kan, maksudnya dia tuh mau apa ya? Mau rajin tapi nggak ikhlas gitu. Ya udah itu aja tuh gitu, daripada yang beneran males. Mending itu atuan, rajin tapi nggak tahu apa-apa, bisa diajarin. Gini. Ya kan gue kalau punya perusahaan kan buat nyari duit ya, bukan buat bikin yayasan gitu, ngajarin orang. Iya kan banyak pilihannya, selama masih bisa milih yang lain mah, ya pilih aja yang lain lah. Benar. Jujur penting nggak sih, Wan, menurut lo? Tergantung situasi. Apa yang dikorbanin kalau lu jujur sebenarnya. Berarti nggak murni ya? Iya, semua mah sekarang mah ya, apapun pertanyaannya jawabannya pasti tergantung kan. Nggak ada yang pasti gitu, kecuali matematika kayaknya gitu. Tapi pasti. Kalau ilmu sosial tuh semua tergantung. Ya? Karena kan manusia makhluk yang bertumbuh gitu. Gue bilang ini aja sekarang, besok belum tentu gini gue ngomong. Betul. Siapa tahu besok tiba-tiba ada kejadian apa gitu. Gitu, jadi semua mah tergantung. Nah situasinya sekarang lagi kayak gini, keadaannya lagi kayak gini, jawaban gue dari pertanyaan lu ya pasti kayak gini gitu. Pasti kayak gini tuh apa, Wan? Ya dari yang tadi gue jawab, semua tuh jawaban gue karena situasi dan kondisinya emang lagi kayak gini. Tapi kan pertanyaan jujur itu penting atau enggak, itu kan sangat general, Wan, sangat umum, berlaku di berbagai aspek. Kan tergantung konteks, Ler. Jujurnya dalam arti apa? Dalam gitu. Kayak misal lu nanya nih tiba-tiba, menurut lu Jokowi bagus nggak sih? Gitu. Tapi depan Satpol PP kan lu juga bingung kan? Aduh, gue mau jujur tapi nggak enak nih gitu. Iya, itu maksud gue ya.
Apa? Iya itu penyesuaian. Beda-beda, fleksibel kan? Ya semuanya tergantung akhirnya gitu, sesuai dengan itu apa yang dikorbankan. Kalau lu jujur, Udah. apa pengorbanannya? Ini dah berkesenian. Kenapa tuh? Jujur tuh penting gak sih? Tergantung. Tujuannya apa? Kalau stand up nih, gue bikin materi stand up, kayaknya lebih dari 50% tuh, kalau materi yang gue akui ini bagus, itu sesuatu yang memang pengen gue omongin gitu. Kecuali kalau job yang request atau yang memang ada tema roasting, itu kan bukan sesuatu yang pengen gue omongin, tapi gue kerjain demi ya udah biar gue ada kerjaan aja nih, biar nggak apa ya, biar nggak kosong aja gitu. Tapi kalau materi stand up yang gue bikin kayak buat show, buat apa yang gue akuin materi emang gue bikin niat nih. Biasanya emang 50% lebih tuh ada jujurnya gitu. Paling hiperbolanya juga cuma beberapa persen gitu-gitu. Misalnya nggak dominan gitu, nggak yang ngebohong cuma buat dapat ketawa, nggak yang aneh cuma buat diketawain orang gitu gue mah. Kalau stand up, tapi kan kalau kayak misal podcast gitu, bikin podcast juga nggak bisa semuanya jujur, karena kan jadi konten yang sangat nggak penting banget gitu, kecuali podcast Ridwan Remin gue sendiri gitu, yang tidak komersil, yang apa, yang lu mau dengerin syukur, nggak mau juga ya udah. Gitu. Benar, itu coba. Nah ini sekaligus pertanyaan terakhir nih Wan, yang gue pengen tanyain, kenapa lu sangat menghindari gibah? Bukan gibah komtung, gibah ngomongin orang. Selama gue kenal lu tuh sangat nggak pernah ngomongin orang. Sementara kebanyakan orang sering ngomongin orang dan suka berguncing. Lu sendiri kenapa nggak suka ngomongin orang, Man? Kenapa ya? Ngomongin kayaknya gitu. Cuman nggak yang hobi aja gitu. Nggak yang jadi ketemu orang terus harus ngomongin orang gitu. Tapi ketika ada di satu tongkrongan dan lagi ngomongin orang, ya pasti gue juga akan ikut ngomongin orang gitu. Tapi nggak yang apa ya, nggak yang gue jadi sumber berita atau gue yang pengen tahu banget tentang orang juga. Kayak emang kenapa sih dia nggak juga gitu. Kayak misalnya ada komik kena masalah, gue nggak nyari tahu masalahnya apa sih, kenapa sih dia kok bisa gitu sih, nggak, bodo amat gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada dalam satu obrolan itu, ya gue kan pasti ngedengerin. Kalau ditanya juga pasti mungkin gue jawab gitu. Jadi kan, menurut tuh gimana tuh dia? Ya, tahu lah gitu. Nah itu kan jawaban lu adalah jawaban yang tidak menggunjing sebenarnya. Gimana orangnya? Ya, gitu. Lu tidak menjawab apapun Wan di situ, Wan. Tidak memberikan dukungan informasi kepada orang. Iya sih, tapi ya emang ya ngerasa nggak perlu aja gitu. Kecuali dalam konteks memang kayak di podcast agak habis pikir tuh gue sering ngomongin yang isu-isu kemarin tuh, yang misalnya komik ketangkap polisi apa segala macam, itu tuh gue jadiin bercandaan, jadi internal, jadi komentar gue di podcast yang komersil, karena konteksnya ini tuh sebuah acara nih gitu, terus yang dengerin gue tuh kenal dia gitu, terus lagi in juga, iya semua orang juga bahas dia, jadi gue bahas. Tapi kalau lagi tidak ada konteks apa-apa, ngobrol gini tiba-tiba itu bodo amat gitu. Iya, lu kenapa nggak pernah gituan? Tapi kalau misalkan ada orang nanya, lu jawabnya seperlunya. Ya tahu gue mah itu doang gitu. Sementara banyak orang yang sebenarnya ngomongin lu, tapi lu nggak pernah ngomongin orang. Kenapa tuh? Dari dulu tuh gue perhatiin. Ini siapa ya yang nge-tweet apa kalau nggak salah apa ngomong gitu gue. Jadi ada yang bilang gini, suka dan benci itu subjektif sebenarnya. Kalau apa ya, kayak apa sih, menyebarkan kebencian tuh salah, tapi menyebarkan yang lu suka itu nggak apa-apa. Kan biasanya gitu ya, misalnya gue suka nonton anime ini nih, gue suka makanan ini nih, itu dianggapnya nggak apa-apa. Tapi kalau gue nggak suka ini, nggak suka itu, lu ngapain sih nyuruh bilang-bilang gak suka gitu, lu pengen orang lain gak suka juga ya. Kalau menurut gue ya, gue mau suka ini, mau suka itu, mau gak suka ini, gak suka itu, gak penting buat gue kasih tahu ke orang. Kecuali orang itu nanya, misal kayak Wan, rekomendasi stand up di Netflix siapa sih? Oh kalau gue sih yang suka ini nih gitu. Tapi kalau gak ada yang nanya ujuk-ujuk, lu nonton ini dah bagus gitu, gak ini. Atau nonton stand up yang menurut lu gak lucu siapa Wan gitu,
siapa ya, paling ini nih kalau di Netflix gitu, atau kalau yang di comika.id ini nih gitu. Kalau nggak ditanya mah itu gue kemarin download gak lucu gitu, nggak akan ujuk-ujuk gitu lah, ngapain. Kalaupun ada orang lagi ngobrol ngumpul terus bilang si itu tadi show-nya nggak ini ya nggak tahu lah gitu. nggak mau memberikan penilaian gitu, biar penilaian tuh ya buat diri gue sendiri. Gue jadi cukup tahu dia emang nggak lucu gitu, ini bagus nih gitu. Ya udah buat gue sendiri aja, nggak perlu gue karena kan tiap orang penilaiannya seleranya juga beda-beda gitu. Jadi malah aneh kalau terlalu ngotot, terlalu apa ya, terlalu nyerang ya, nggak terlalu narsis sama selera lu gitu. Lu ngerasa selera gue tuh bagus nih, selera gue tuh oke, jadi kalau yang jelek menurut gue tuh lu juga kayaknya jelek deh, enggak gitu lu gitu. Digeneralisasi ya. Iya, jadi emang nggak suka ya nyebar kebencian, nggak suka nyebar yang gue suka juga nggak suka amat gue gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa tentang orang, penilaiannya pasti gue simpen sendiri aja gitu. Makanya setiap lu nge-tweet tuh kadang gue suka mikir, Tuan ini tweetnya buat siapa ya, nggak tahu, emang udah kebiasaan dari dulu kali ya. Lu kan tipikal orang yang nggak pernah to the point kalau nge-tweet kan. Selalu dialihkan ke perumpamaan atau sarkas segala macem. Tapi gue tahu nih maksudnya buat apa gitu. Iya, buat yang ngerti-ngerti aja lah ya. Buat yang nggak ngerti-ngerti mah ya udah tweet lucu yang nggak lucu-lucu amat gitu jatuhnya. Ridwan Remin WK itu ya. Jadi kalau buat yang ngerti kan kayak anjing siapa nih gitu. Iya, benar. Tapi kalau yang nggak ngerti mah ya udah. Dan gue kan tidak memaksakan orang untuk tahu konteksnya apa kan. Jadi ya udah gue bilang ini, udah. Iya. Lempar tweetnya gitu. Mau orang ngerti, mau orang nggak ngerti, mau orang suka, mau orang nggak suka, ya udah gitu. Ya multi tafsir kan tweet mah kan. Iya. Terserah orang mau tafsirin apa aja. Tapi sekarang mah mending lah. Sekarang mah gue masih bisa nahan kapan gue harus berkomentar. Kalau dulu tuh gue lagi ada isu apa, di saat itu juga gue komentarin panjang gitu. Kalau sekarang tuh misalnya isunya rame nih malam ini, gue nulis komentarnya, gue save ke draft, nanti besok pagi baru gue send. Gitu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau di momen yang berbarengan sama isunya, ya arusnya tuh deras banget. Ya, bukannya bagus di atas ombak? Kan gue mah gak nyari itu. Kan gue mah yang gue cari mah gue cuma pengen komentar doang gitu. Terus juga kalau di momen itu gue takutnya yang gue komentarin tuh belum terlalu valid gitu. Kayak misal nih ada video penggerebegan kafe malam-malam di saat PPKM gitu. Terus gue komentar tuh, dasar tuh kafe tuh gitu, nyusahin tuh. Nggak taunya besokannya ada klarifikasi bahwa ini udah dapat izin dari ini, dapat ini. Terus gue nge-tweet itu maksudnya apa ya? Salah dong gue gitu. Jadi mending minimal banget tuh gue nunda tuh sehari. Baru publis ya? Baru gue publis. Atau kalau emang lagi komentarnya banyak banget, misalnya gue bikin dari satu isu komentarnya ada 3 tweet gitu, ya udah 1 gue lempar, 2-nya gue simpan gitu. Nanti besok lagi lempar gitu. Anjing. Lu nge-tweet aja di konsep kan? Di konsep. Supaya apa yang lu lemparkan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, jadi buat orang yang tahu gue mah gue jadinya keren Ler. Emang keren orang lu. Gak ada yang bilang lu gak keren. Cuman kan kalau buat yang gak tahu ya udah gitu. Tapi kan kalau buat gua dianggap keren sama sebagian orang tuh masih dianggap keren sama sebagian orang, tapi orangnya tuh bukan orang sembarangan gitu. Itu lebih baik daripada dianggap keren sama banyak orang, tapi siapa sih ini orang gitu. Ini apa? Lu posting foto mending di like sama Dewa Bujana dibanding 10.000 orang gak kenal. Iya. Ya gitu kan. Atau kalau ya posting foto di komen sama Cing Abdel gitu. Dari ya apa cuman komen 3 tapi satunya Cing Abdel tuh gitu. Daripada dapat komen ribuan cuman iklan peninggi badan, pemutih kulit gitu. Ya buat apaan sih? Benar. Seenggaknya kan sekelas Cing Abdel yang waktunya sibuk, yang dia punya banyak pilihan lain yang bisa dia lihat di sosial media, dia menyempatkan waktunya untuk komen. Betul gitu. sekali. Saking menariknya konten gua gitu buat orang kayak dia, itu kan lebih berharga daripada banyak orang yang nganggur komen di gua gitu. Ngapain lu gitu? Benar setuju gua, Wan. Iya, jadi ya udahlah buat yang tahu-tahu aja. Iya, memang. Karena kan pasar lu bukan buat orang yang nggak tahu juga. Pasar gua mah BOD.
Oke deh, terima kasih banyak Ridwan Tamin. Gua Sama-sama. akhirnya nggak penasaran lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang gue tadi lempar, karena belakangan ini gue ngerasa kayaknya aku menunggu waktu yang tepat deh buat nanya gini gitu, karena memang jarang kan kita dapat kesempatan berdua kayak gini. Tapi lampu gua bagus ya, lihat di kamera lu ya. Bagus. Ini akan jadi konten video lu yang paling bagus kualitas Gambarnya. visualnya. Iya, Audionya sih masih enggak sih. Iya. Nanti gue edit kan bisa. Oh iya. Oke, itu aja, jangan lupa. Lu mau promo nggak? Nggak usah ya? Enggak. Nggak usah lah. Oh, ini kapan tayangnya nih? Besok juga tayang aja. Oh. Promo itu pecahkan. Oh, pecahkan. Tipis-tipis webinar buat teman-teman yang pengen ngerasain belajar stand up comedy, buat komik-komik yang dulu segan karena takut belajar sama gue, silahkan bayar di pecahkan 110.000 webinar 2 jam tanggal 25 September dari jam 3 sore sampai jam 5. Nanti ada juga teman-teman dari pecahkan, ada Beler, ada Bang Panji, ada Awe, ada Ulwan juga gitu. Jadi silakanlah kalau memang pengen belajar stand up ke gua, nanti belajar nulis rapih. Betul. Meskipun gua juga sampai sekarang ngerasa tulisan gua nggak rapi-rapi amat. Iya. Jangan lupa dibeli, harganya 110.000 ya. Iya, 110.000. Bisa dibeli dari sekarang. Lu buka websitenya di comika.id. Semua Pecahkan.com dong. Comika.id, bisa di pecahkan.com. Semua informasi ada di situ. Iya, itu. Dan itu aja, Wan. Nah, Terima kasih banyak untuk yes, ini juga buat Scarlett Whitening. iya, tahu gua, Wan. Dia minta gua tolak lagi tuh. Ada tuh gue draft tweetnya. Emang ada yang beneran beli Scarlett? Ada tahu. Ada. Tapi nggak gue send. Siapa tahu nanti nawarin. Tapi gua sekarang YouTube di ituin, Wan. Bagus gak sih? Dijadwalin. Hari Senin upload YouTube, Selasa Instagram gitu. Ya bagus aja kalau nggak ada kerjaan lain malah. Kalau gue kan ada kerjaan lain ya, mana sempet lah gitu. Ya semoga membuahkan hasil lah. Amin. Daripada berantakan sama sekali kan. Itu aja, terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.